Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila ruh masyayikhina khususan muallif hadzal kitab Abuya Sayyid Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddith Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى قال في كتابه الذخائر المحمدية إلى أن قال ولادته صلى الله عليه وسلم ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانيه وقيل ثالثه وقيل ثاني عشرة، وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويوم الاثنين يوم مبارك، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ورفع الحجر يوم الاثنين وقيل إنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا أي مقطوع الختان ومقطوع السرة. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk, untuk i'tikaf di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niat i'tikaf ya. Karena ketika kita di masjid disunnahkan kita niat i'tikaf. Jadi walaupun duduk manis mantap cuacanya dingin lagi enak itu kita dapat pahala terus. Setiap detiknya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan tersebut untuk melanjutkan kajian kita majlis daripada bulanan yang dipandu oleh kitab Adz-Dzakhair Muhammadiyah karya imam yang sangat luar biasa, guru besar alim dari kota Mekah, yaitu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana kitab ini sekali lagi kita ulang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti kitab sejarah, walaupun di awalnya dibahas sejarah,
Jadi kitab ini lebih umum. Pokoknya sama beliau dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini hasil dari jerih payah beliau bertahun-tahun. Setiap beliau menemukan faidah tentang Nabi dicatat. Ketemu lagi tahun kedua dicatat. Setelah berapa puluh tahun terkumpullah satu kitab. Jadi kitab ini kalau ingat kita di awal pembahasan atau di awal pertemuan kita ceritakan bahwasanya kitab ini bukan beliau niat ingin ngarang kitab. Orang selevel Abu Ya Muhammad kalau ingin ngarang kitab walaupun setebal ini mungkin 3 hari 4 hari selesai. Kalau niat untuk ngarang. Tapi beliau bukan niat untuk ngarang ini pertama kali. Beliau setiap mendapatkan faedah yang baru bagi dirinya tentang Nabi besar Muhammad dicatat sama beliau, disimpan. Ketemu lagi, dapat lagi, baik dari kitab atau dari guru-gurunya, dicatat lagi sama beliau, disimpan lagi. Sampailah catatan tadi terkumpul jadi kitab, satu kitab. Dan dipinta beliau untuk kitab ini dicetak. Asalnya beliau tidak mau. Ini kitab pribadi istilahnya. Buku catatan pribadi. Faidah pribadi. Tidak mau disebarkan. Tapi ketika ada beberapa muhibbin, beberapa orang yang dekat dengan beliau tahu, minta, Abu Ya, cetaklah tolong, kami ingin baca. Maka dinamakan sama beliau Az-Zakhair. Zakhair itu jamak dari zakhirah. Apa arti zakhirah? Simpanan. Arti zakhirah adalah simpanan. Al-Muhammadiyah, simpanan, yakni faedah-faedah simpanan yang berkaitan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun di bab pertama kayak kitab sejarah, beliau bahas nasab Nabi, bahas hari kelahiran Nabi, bahas yang menyusui Nabi, yang mengasuh Nabi, bahas tentang keadaan Nabi. Tapi mungkin nanti setelah 3-4 lembar pembahasannya berbeda sekali dengan kitab sejarah. Jadi beliau namakan kitab ini adalah simpanan beliau dari faedah-faedah yang bertahun-tahun tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita sedikit membahas tentang hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Semalam kita alhamdulillah di Majlis Kayu Besi Darul Hijrah juga bertepatan kitabnya membahas tentang hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini bertepatan dengan pembahasan hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Misalkan bapak-bapak besok hadir majlis taklim, besok ada malam misalkan tentang maulid Nabi lagi, jangan bosan-bosan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil terkuat kita untuk orang-orang yang tidak suka maulid atau suka ingkar dengan maulid, bahwasannya kita ahlu sunnah wal jamaah itu tidak hanya di bulan maulid membaca tentang maulid, tidak hanya di bulan maulid membaca tentang maulid, di bulan apapun, di hari apapun, mau malam Rabu, mau malam Kamis, mau di Majlis Kayu Besi Darul Hijrah atau di Masjid Puding, kita bahas semua. Kalau bertepatan dengan maulid, kita bahas tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau memang kita jujur cintanya kepada Nabi, tak mungkin ada kata bosan. Tak mungkin ada kata bosan kalau jujur cintanya sama Nabi. Karena orang yang cinta itu tak bosan-bosan nyebut nama orang yang dia cintai. Yang di sampingnya bosan, kalau dia cerita dia terus. Kadang kenapa? Karena dia cinta sama orang itu. Yang di sampingnya tidak cinta. Jadi orang yang bosan membahas tentang Nabi itu berarti orang yang belum cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida di sini disebutkan sama beliau bahwasannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Hari Senin daripada bulan Rabiul Awal tahun gajah, di tahun yang di situ Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Qila tsani, ada riwayat disebutkan bahwasanya Nabi lahir di tanggal 2 Rabiul Awal.
Wa qila thalithuhu, ada yang mengatakan di tanggal 3 Rabiul Awal. Wa qila thani asyara, ada yang mengatakan di tanggal 12 Rabiul Awal. Yang namanya sejarah itu wajar kadang ada khilaf, ada perselisihan riwayat, itu wajar. Sejarah apalagi ini sejarah 1445 atau 50 tahun yang lalu. Jadi wajar. Kalau kita kadang kok ada yang mengatakan Nabi tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 12. Tak mungkin kan di tiga ini betul, tak mungkin. Nabi lahir sekali, pasti di antara 3 tanggal ini. Namun tidak ada masalah kata ulama kalau perselisihan di bab sejarah. Tapi kalau bab halal haram, apakah ada khilaf? Tidak ada. Berbuat zina haram atau halal? Haram. Ada khilaf? Tak ada khilaf. Beda riwayat? Tidak ada beda riwayat. Meminum khamar, arak, halal atau haram? Haram. Mencuri haram. Ada khilaf? Ada perselisihan pendapat? Tidak ulama? Ada beda riwayat? Tidak ada. Karena halal haram pasti tidak ada beda riwayat. Tapi kalau bab sejarah tidak masalah, ada perbedaan riwayat. Jadi beliau dikatakan dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada riwayat yang mengatakan tanggal 3, ada riwayat mengatakan tanggal 12. Wa hadza huwal masyhur indal jumhur, dan ini yang paling masyhur. Tapi kalau bulan Rabiul Awal tidak ada khilaf di antara ulama. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Bahkan beliau Abu Sayyid Muhammad mengatakan termasuk hikmah kenapa Nabi tidak lahir di bulan Ramadan. Kenapa Nabi tidak lahir di bulan Muharram, tidak lahir di bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan haram. Kenapa? Karena kata beliau untuk menunjukkan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lahir di bulan Ramadan, mungkin ada orang yang mengatakan, oh Nabi ini dapat keutamaan seperti ini kalau lahir di bulan Ramadan, gara-gara lahir di bulan Ramadan. Kalau Nabi lahir di bulan haram itu kan ada 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan haram. Kenapa Nabi tidak dilahir di bulan haram ini? Biar dikatakan sama. Oh, Nabi dapat keutamaan ini, kelebihan ini karena lahir di bulan haram. Tidak. Nabi dilahirkan di bulan yang biasa, Rabiul Awal. Tidak ada kelebihan sama sekali di bulan Rabiul Awal. Di hari Senin juga tidak ada kelebihan di hari Senin. Kenapa Nabi tidak lahir di hari Jumat? Nabi mengatakan Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu pemimpinnya hari. Fihi khuliqa Adam, di situ Adam diciptakan. Wa fihi uhbita, di situ Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi qubila taubatuh, di hari Jumat Adam taubatnya diterima. Di hari Jumat macam-macam kelebihan hari Jumat disebutkan sama Nabi dalam beberapa hadis. Tapi Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat, di hari Senin yang tidak ada sejarah sama sekali. Itu hikmahnya kata ulama. Di bulan yang tidak bersejarah, di hari yang tidak ada sejarah Nabi dilahirkan, agar hari tersebut termuliakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ainul Izz, beliau itu sumber kemuliaan. Beliau sumber kemuliaan. Beliau Ainun Nikmah, sumber kelebihan dari Allah, itu Nabi besar Muhammad. Jadi bulan mendapatkan keberkahan, kelebihan berkat Nabi besar Muhammad. Hari pun mendapatkan keberkahan, kelebihan, mempunyai nilai lebih hari Senin, karena di hari Senin Nabi besar Muhammad dilahirkan. Tempat Nabi Muhammad memberikan kemuliaan untuk tempat. Madinah itu lebih mulia daripada Mekah. Mekah ada Ka'bah di situ. Iya, kata ulama, Madinah ada jasad Nabi di situ. Ketika ulama dari mazhab Asy-Syafi'i dan ulama dari mazhab Al-Maliki berselisih pendapat mana yang lebih mulia, Mekah atau Madinah,
Ulama Syafi'iyah itu mazhab kita berpendapat Mekah lebih mulia dengan kelebihan-kelebihan disebutkan. Doa Nabi Ibrahim, Mekah disebutkan di Al-Quran, macam-macam. Ulama yang bermazhab Malikiyah yang dipimpin oleh Imam Malik berpendapat Madinah lebih mulia karena macam-macam juga, ada Masjid Nabawi gitu. Tapi dua ulama ini sepakat bahwasannya tempat yang di situ ada jasad Nabi, buq'ah bahasanya, kuburan atau segumpal tanah yang meliputi atau menyelimuti badan Nabi, itu lebih mulia dari Mekah, lebih mulia dari Ka'bah, bahkan lebih mulia dari Arsy di atas sana. Jadi kalau kita ditanya tempat yang paling mulia di alam ini atau di makhluk yang diciptakan oleh Allah, mana tempat yang paling mulia? Yaitu tempat yang di situ ada jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat paling mulia, tidak ada khilaf ulama. Bahkan tadi ulama Syafi'iyah yang mengatakan Mekah lebih mulia dari Madinah, mereka mengeluarkan bagian itu. Kata mereka, bagian ini jangan dimasuk ke. Kalau bagian ini dimasuk ke, kami pun sepakat Madinah lebih mulia. Kenapa? Karena di situ ada jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat jadi mulia berkat Nabi besar Muhammad. Nabi sekarang di alam sana, bukan sealam sama kita. Jasad beliau di Madinah. Bagaimana tempat kita biar mulia? Maka harus tempat kita sebutkan terus nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid diajarkan di situ sejarah Nabi. Di masjid disebutkan di situ nama Nabi besar Muhammad. Rumah kita setel gosida kalau lagi katik gawe. Gampang sekarang kan, setel gosida. Buka salawat daripada buka lagu dangdut, daripada buka lagu pop, sudah nganggu, terus itu musik-musik yang khilaf pula. Ada yang ulama mengatakan haram, ada yang begini. Yang datang bukan malaikat, setan yang datang itu. Tapi kalau kita setel gosidah, kita setel syair-syair yang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat kita akan mulia, akan berkah berkat kita menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah masdarun nikmah, ainur rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rabiul Awal mendapatkan kemuliaan, hari Senin mendapatkan kemuliaan, tanggal 12 Rabiul Awal mendapatkan kemuliaan dan kelebihan karena di saat itu dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumul Itsnin yaumun mubarak. Hari Senin hari yang sangat mulia. Faqad ja'an al-Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau berkata, qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, ulida radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida Rasulullah SAW yaumal Itsnin, Nabi dilahirkan di hari Senin. Wastumbi'a yaumal Itsnin, Nabi dilantik menjadi nabi di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal Itsnin, Nabi keluar dari Makkah ke Madinah hijrah di hari Senin. Wa tuwfiya yaumal Itsnin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin. Semua hari Senin. Wa rafa'al hajara yaumal Itsnin, Nabi besar Muhammad mengangkat Hajar Aswad juga di hari Senin. Ketika Ka'bah, semalam sempat kita bahas sedikit, ketika Ka'bah pernah mengalami kebakaran, akhirnya butuh direnovasi, butuh dibangun ulang. Hajar Aswad dipindahkan dari tempat aslinya, disimpan dulu. Mekah bangun Ka'bah, selesai bangun Ka'bah, akhirnya mereka berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat semulanya. Ini kan kemuliaan nih, sejarah ini. Oh, misalkan aku yang letakkan, sejarah ini, sejarah buat kabilahku, buat aku. Berebut akhirnya. Setiap kabilah ingin dia yang meletakkan Hajar Aswad. Sampai ribut, sampai dikit lagi jadi peperangan. Akhirnya mereka sepakat, sudahlah, kita sepakat saja buat keputusan mendadak sekarang, siapa orang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang meletakkan Hajar Aswad.
Jadi sudah, ini untung-untungan kan begitu. Kalau dari kabilah aku berarti aku yang beruntung, dari kabilah kamu yang beruntung, begitu. Sudah, untung-untungan. Tak tahunya yang pertama kali masuk adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu umur beliau masih 35 tahun, belum menjadi nabi. Umurnya masih 35 tahun. Kata mereka, serentak mereka mengatakan radina bil amin. Kami sepakat, kami setuju dengan Muhammad yang julukannya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nabi cerdas, Nabi pintar, Nabi bisa memenuhi keinginan semua orang. Kata Nabi, tolong ambilkan kain yang besar. Diambilkan kain besar. Sama Nabi, Hajar Aswad diletakkan di kain tersebut. Setiap ketua kabilah suruh megang kain itu. Ini jabar khatir Nabi. Ya, setiap ketua kabilah suruh pegang ujung kain sampai dibawa dari tempat penyimpanan sampailah ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah baru beliau dengan tangan beliau yang mulia meletakkan Hajar Aswad kepada tempat-tempatnya. Itu kapan terjadi atau hari apa? Hari Senin. Hajar Aswad diangkat sama Nabi besar Muhammad SAW juga di hari Senin. Waqila dikatakan innahu wulida makhtunan. Jadi hari Senin hari yang sangat mulia. Nabi Muhammad ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah antum puasa hari Senin? Kata Nabi, disebutkan tadi, di situ aku dilahirkan, di situ aku dilantik menjadi nabi, di situ macam-macam. Dan di hari Senin amal ibadah kita diangkat kepada Allah. Termasuk kan amal ibadah kita ini, amal kita sehari-hari itu diangkat kepada Allah. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, begitu. Ada yang tahunan. Yang harian setiap hari, malaikat bergantian. Ketika waktu asar, setelah asar sebelum maghrib, ini waktu yang banyak dilalaikan oleh orang. Setelah asar sebelum maghrib, kata ulama 3 waktu yang sangat mulia dan banyak dilalaikan oleh umat muslim, apalagi di zaman sekarang ini. Yang pertama sebelum maghrib tadi, 15 menit, setengah jam sebelum maghrib, itu waktu yang sangat mulia, ma'asyiral hadirin. Jadi kalau bisa usahakan sebelum maghrib seberapa jam, 20 menit kita sudah siap, sudah rapi untuk sholat. Paling tidak sudah nak jalan ke masjid, paling tidak sudah megang tasbih, atau sudah baca Al-Quran nunggu azan maghrib. Itu waktu yang sangat mulia dan banyak dilalaikan oleh umat manusia. Kenapa kata ulama ini waktu yang sangat mulia? Karena pergantian malaikat. Malaikat itu ada 2 tugas sama Allah. Ada tugas malaikat siang, ada tugas malaikat malam, untuk menjaga, memerhatikan amal-amal Bani Adam di muka bumi ini. Malaikat yang sip siang itu naik ke atas bergantian dengan yang sipnya malam, jago malam, itu ketika sebelum maghrib. Itu dia perpindahan. Nah, waktu perpindahan ini atau pergantian malaikat itu waktu yang paling mulia. Malaikat siang ingin naik, selesai tugas jago dia. Malaikat malam baru nak turun, baru nak melaksanakan tugasnya dari Allah. Itu waktu yang sangat mulia. Kemudian waktu kedua yang persis seperti ini sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, itu luar biasa waktu itu. 1 jam sebelum subuh itu dinamakan sama ulama waktu tajalliyat. Di situ para wali dibukakan oleh Allah. Ulama mengatakan, aulia mengatakan, tidaklah seorang wali dilantik kecuali di waktu itu. Jadi kalau ada yang ngomong aku wali tapi tidurnya sampai 5:30, itu bukan wali berarti. Bukan wali murid. Baru wali murid dulu, wali santri. Kenapa? Karena setiap wali pasti punya wirid di waktu malam. Setiap wali. Tidaklah Allah melantik, karena para wali itu ketika jadi wali dilantik sama Allah. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu.
Ada wali yang tahu dia wali, ada wali yang tidak tahu dia wali. Yang pertama lebih mulia tuh, dia tahu dia wali. Baik yang tahu dia wali atau yang tidak tahu dia wali, itu kapan dia dilantik menjadi wali? Di waktu sebelum subuh. Di waktu sebelum subuh dilantik menjadi wali. Karena itu tidak ada wali daripada wali Allah kecuali punya waktu khusus di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu thulutsal lailil akhir, ya, sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Waktu yang sangat mulia, masyaallah hadirin, yang banyak dilalaikan. Termasuk sebab waktu itu juga mulia karena apa? Karena perpindahan malaikat di waktu itu juga. Yang tadi turun sebelum maghrib, naik sebelum subuh. Yang tadi naik, jadi yang sip jago siang atau jago pagi, kapan turunnya? Sebelum subuh turun. Yang jago malam selesai, naik ke atas. Jadi Nabi saja itu diperintahkan sama Allah untuk beribadah di waktu subuh. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kata Allah. Wahai Muhammad, usahakan baca Al-Quran. Ulama mengatakan baik itu baca Al-Quran atau sholat atau ibadah apapun yang lain, kata Allah, usahakan ibadah di waktu subuh, sebelum subuh, karena waktu tersebut mashhuda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat. Malaikat yang ingin naik menyaksikan, oh dia lagi ibadah. Malaikat yang turun menyaksikan dia lagi ibadah. Waktu asar tadi begitu juga sebelum maghrib. Yang siang naik, oh lagi ibadah dia. Oh dia ni kami turun pas sebelum subuh dia lagi ibadah, kami naik sebelum maghrib dia lagi ibadah. Malaikat malam, pas menghadap ke Allah, Allah tahu, cuman ini prosedur, ini tertib dari Allah. Allah tahu kan amal ibadah kita, cuma sengaja sama Allah. Inilah peraturan al-kaun istilahnya. Allah tahu, cuma sengaja. Nah, yang malaikat malam ketika menghadap Allah, ya Allah, ketika kami turun sebelum maghrib, dia lagi ibadah. Dan ketika kami naik sebelum subuh, dia juga lagi ibadah kepadamu, ya Allah. Jadi dua waktu itu waktu yang sangat mulia. Mungkin waktu sebelum subuh banyak kita dengar, tapi waktu sebelum maghrib, ini banyak yang orang lalai. Kadang kita masih makan sore, masih makan bakso, ya kan? Belum mandi, azan baru kamar mandi. Nah, itu salah. Ya. Salah, sebenarnya bukan begitu tertibnya. Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan, aku punya waktu 15 menit cuman sebelum maghrib. Aku jadikan waktu itu untuk baca kitab, kata beliau. Dan berapa puluh kitab sudah aku hatamkan di waktu tersebut. Cuma seberapa jam, kata dia. Dan dijadikan untuk baca kitab, ibadah. Nuntut ilmu ini juga ibadah, gitu. 15 menit, berapa puluh kitab aku hatami, kata beliau, di waktu itu. Nah, waktu ketiga yaitu bainal maghrib wal isya. Ini waktu yang sangat mulia. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Kalau bisa tidak balik ke rumah lebih baik antara maghrib dan isya. Karena kalau kita sudah di rumah, ada HP lah, ada TV lah, belum bini lah yang ganggu, anak lah yang ganggu, tak bisa lagi ibadah. Jadi kalau bisa antara maghrib dan isya iktikaf di masjid. Guru kami Abu Ya Sayyid Ahmad di Mekah itu paling marah kalau melihat santri maghrib isya tidur misalkan. Antara maghrib isya lalai di kamar, beliau marah. Walaupun beliau tidak hadir, maghrib isya harus di musola. Walaupun beliau tidak hadir, maghrib isya duduk di lapangan, tidak mampu, di teras, pegang tasbih kalau malas baca Quran, pegang tasbih kalau malas baca kitab. Maghrib isya, masyaallah hadirin, jangankan ahlu sunnah wal jamaah, yang akidahnya di luar ahlu sunnah wal jamaah saja itu sangat perhatian sama maghrib ke isya. Yang pemikirannya di luar ahlu sunnah wal jamaah, apapun itu. Kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maghrib isya penuh dengan halaqah Al-Quran, penuh dengan halaqah majlis ta'lim, maghrib isya. Jadi ini memang waktu yang sangat mulia.
Setan tahu dia itu waktu sangat mulia. Maka akhirnya diperintahkannya bawahan-bawahannya itu yang punya TV itu, channel-channel TV, sinetron mulai kapan? Jam 6 pas mulai sinetron. Atau dari jam 5 lah mulai sinetron. Kalau kita meloi sinetron, mungkin bapak-bapak tak doyan sinetron ibu-ibu itu tak kata habis jauh. Dari kapan? Dari jam 5 sore sampai jam 9. Waktu yang mulia semua itu, lewat semua waktu mulia. Dihabisi sama sinetron, sama TV, sama setan. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau bisa diusahakan maghrib isya kita jangan lalai. Tak bisa ustaz di masjid, nak di rumah silahkan, tapi jangan lalai. Paling tidak pegang tasbihmu, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu beliau puasa hari Senin. Jadi tadi pembahasan kita kan bahwasanya amal ini diangkat kepada Allah ada 3 bagian. Harian sebelum maghrib dan sebelum subuh itu diangkat amal kita. Pas malaikat naik turun tadi. Yang mingguan di hari Senin dan di hari Kamis. Maka dari itu dianjurkan puasa Senin Kamis. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Ketika Nabi ditanya, kenapa alasan kau puasa Senin Kamis? Senin aku lahir di situ, Kamis. Karena Kamis di situ diangkat amal kita kepada Allah. Dan aku ingin, kata Nabi, ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada amal yang diangkat tahunan, yaitu ketika nisfu Sya'ban. Itu amal atau diangkat tahunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila, dikatakan bahwasanya innahu wulida makhtunan masrura, ay maktu al-khitan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan dalam keadaan sudah disunat. Ini irhasad. Irhasad itu sesuatu yang terjadi kepada Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Sesuatu yang di luar otak manusia. Seperti mukjizat persis, cuman waktunya sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Itu namanya bukan mukjizat, namanya irhasad. Kalau dari segi bahasa kitabnya, kalau bahasa Indonesianya ya mukjizat kalau gitu kan, atau karomah, kelebihan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dilahirkan dalam keadaan sudah disunat. Maqtu as-surrah, pusatnya sudah terpotong. Karena kalau kita tahu bayi pas lahir pusatnya belum terpotong kan, suster atau dokter yang motong. Nanti setelah seminggu kering baru lepas itu ikatan perban itu. Nabi tidak. Nabi lahir selain sudah disunat, pusatnya sudah terpotong, bersih, tidak ada darah sama sekali. Ini mukjizat buat Nabi. Biasa bayi kalau lahir normalnya berdarah-darah kan, kotor, basah, lengket begitu. Tapi Nabi lahir bersih. Jadi keluar bersih. Tidak kotor sama sekali. Siti Aminah ketika melahirkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lailatu maulidihi alaihi salatu wasallam waqa'at ajaib wa gharaib. Di malam kelahiran Nabi terjadi kejadian yang sangat aneh dan sangat luar biasa sekali. Malam kelahiran Nabi, ma'asyarul hadirin, itu malam yang paling mulia. Malam yang paling mulia. As-Sayyid Syekh Amin Qutbi beliau mengatakan malam Maulid Nabi malam paling mulia. Jadi kalau ditanya malam paling mulia malam apa? Malam Maulid Nabi. Tapi yang dimaksud malam Maulid Nabi ini bukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, bukan. Yang dimaksud malam yang di malam itu dilahirkan Nabi. Artinya sudah lewat. Sayyid Amin Qutbi mengatakan malam itu lebih afdal dari malam Lailatul Qadar, lebih afdal dari malam Lebaran, lebih afdal daripada Isra Mi'raj, lebih afdal dari malam Jumat dan malam-malam yang lain. Malam kapan itu? Malam ketika Nabi dilahirkan, 1400 tahun sekian yang lalu.
Bukan tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, bukan. Nah, orang yang tidak paham langsung ingkar, langsung komentar. Oh, ini orang bid'ah ini yang mengatakan malam 12 Rabiul Awal lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di Al-Qur'an, kata dia gitu misalkan. Malam 12 Rabiul Awal dah kata di Al-Qur'an. Wah, ini menentang Al-Qur'an ini. Bid'ah ini gitu. Tak paham. Yang dimaksud sama ulama malam Maulid Nabi lebih mulia dari Lailatul Qadar, itu malam yang Nabi dilahirkan waktu itu. Kenapa kata ulama lebih mulia? Ya, secara logika saja. Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, malam takbiran, malam Jumat itu tidak ada kalau Nabi tidak dilahirkan, kan gitu. Ada tak malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini khususiyah untuk umat Nabi besar Muhammad. Kelebihan yang Allah berikan untuk umat Nabi, itu Lailatul Qadar. Kenapa ada Lailatul Qadar? Karena Nabi dilahirkan. Malam takbiran, malam yang paling dikabulkan doa di situ, dan banyak umat lalai di situ. Malam Idul Adha, malam Lebaran, Idul Fitri, itu doa paling dikabulkan. Kenapa jadi paling mulia? Karena ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab, malam Jumat, semua malam yang mulia di agama Islam itu ada berkat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara logika, secara akal sehat, wajar kalau mereka mengatakan malam itu malam yang paling mulia. Karena gara-gara malam tersebut, malam-malam yang lain baru ada gitu. Ya, insyaallah jelas ya. Jadi malam kelahiran Nabi itu malam yang paling mulia, yang saat itu dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan beliau itu dilahirkan sebelum subuh. Nabi dilahirkan. Jadi kalau kita pengen tahu kapan Nabi dilahirkan, pagi, siang, sore, maghrib, dah. Nabi dilahirkan tepat sebelum subuh. Itu waktu tadi waktu mulia, dan di situ dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kejadian yang sangat luar biasa kata Buya di malam kelahiran Nabi. Faminha, termasuk kejadian tersebut, intikasu katsirin minal asnam lailata id liwujuhiha wa suqutiha min amakiniha. Intikas, jatuhnya. Tapi intikas itu, nah ini faedah bahasa Arab juga ya. Intikas, kalimat atau lafaz intikas itu untuk yang jatuhnya ke depan, mukanya di depan, itulah. Itu intikas. Beda sama sakoto. Sukut, jatuh bagaimanapun, ke samping, ke depan, ke kiri atau ke belakang, itu sukut. Ini bahasa Arab ya. Ini kelebihan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu terkadang kalau diterjemahkan ke Indonesia sama semua. Tapi kalimatnya kalau dalam bahasa Arab penggunaannya beda. Itu di materi sastra Arab namanya al-furuq fil lughah. Al-furuq misalkan bahasa yang sering kita dengar, jalasa sama qa'ada itu sama. Jalasa yajlisu julusan, duduk artinya. Qa'ada yaq'udu qu'udan juga duduk. Tapi penggunaannya di dalam kamus Arab atau penerapan bahasa Arab beda. Kalau jalasa, duduk dari berdiri. Orang yang berdiri, duduk, itu jalasa. Kalau dari yang tidur ya, kemudian duduk, itu namanya qa'ada. Beda ya. Tapi kalau diartikan ke Indonesia samogalo, duduk gitu kan. Cuman pengamalan atau penerapan di Arab beda. Jalasa itu untuk yang duduk dari berdiri, qa'ada untuk yang duduk dari tidur. Nah, ini intikas katsirun minal asnam, jatuh banyak daripada patung malam itu, liwujuhiha, jatuh ke pakai muka. Jadi mukanya jatuh, bukan ke belakang. Kalau ke belakang kan masih mulia, mukanya masih ke atas. Ini tidak, mukanya jatuh. Istilahnya nyongsur rainya itu. Kenapa? Padahal ini berhala beton, berhalanya pakai pondasi batu, semen, berapa sak tidak tahu. Batu kuat,
tanpa digoyang, tanpa ada yang menghancurkan, jatuh semua, buruk, jatuhnya ke depan. Di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang semua heran. Ini ada apa malam ini? Ngapu berhala jatuh semua, jatuhnya ke depan. Persis seperti Nabi berhasil merebut kota Mekah ketika beliau membersihkan 300 lebih patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan dalam Ka'bah. Itu Nabi nunjuk dengan tongkatnya, ja'al haq wa zahaqal batil. Ditunjuk sama Nabi, dah disentuh. Setiap yang ditunjuk sama Nabi jatuh ke depan. Padahal kuat-kuat kalau itu. Mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, dan itu terjadi di malam kelahiran Nabi. Wa minha, termasuk juga daripada mukjizat tersebut, zuhurun nur ma'ah hatta adha'at lahu qusur asy-Syam hina wulid. Keluarnya cahaya berbarengan dengan keluarnya Nabi dari perut ibunya. Bidannya Nabi itu bernama Asy-Syaffa atau Asy-Syifa, bisa dibaca dua riwayat. Itu beliau mengatakan, kata beliau, ketika aku nyambut bayi Muhammad keluar, itu keluar cahaya berbarengan dengan bayi keluar. Hatta ra'aitu qusur asy-Syam, sampai aku melihat istana yang ada di negara Syam. Ini beliau lahiran bukan di tengah lapangan, bukan, di ruangan. Di ruangan yang sempit, yang dikelilingi dengan bangunan, dengan batu, dinding. Tapi berkat cahaya ini bisa melihat istana Syam. Syam itu, ma'asyiral hadirin, perjalanan 1 bulan pergi. Kalau dulu orang Mekah ingin ke Syam, Tabuk. Kalau sekarang Tabuk masuk daerah Saudi, Urdun, Yordania, itu perbatasan atau negara kota pertama setelah Saudi, Syam. Kurang lebih kalau dari Mekah ke Syam, yang paling dekat perbatasan antara Saudi dan Syam, itu kurang lebih 1.200 kilo atau 1.150 kilo. Istananya bukan di situ, istananya lebih dalam lagi, ke Damaskus, Suria, itu istananya di situ. Berarti 1.000 kilo lebih jaraknya. Itu bidannya mengatakan, aku bisa melihat berkat cahaya yang keluar bareng Nabi, negara atau istana-istana yang ada di Syam. Kata ulama, itu tanda bahwasannya Nabi bakal merebut negara Syam. Jadi negara Syam kena cahaya itu, berarti negara Syam bakal jadi negara Islam. Sampai sekarang negara Syam masih negara Islam, negara aulia, negara munsyidun, negara banyak orang-orang yang pintar qasidah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, termasuk daripada kemuliaan atau kejadian yang sangat luar biasa di malam kelahiran Nabi besar Muhammad, ittirabu iwani Kisra wa sukutus syurufat, goyangnya tiang-tiang yang ada di kerajaan Persia. Iwan itu sekali lagi ini bahasa Arab. Iwan sama imad atau a'mud beda, tiang. Kalau ini kita bisa katakan imad, tiang. Tapi bisa tidak kita katakan ini iwan, ini bahasa Arab? Tidak bisa. Iwan itu harus tiang yang besar. Itu iwan. Bukan nama wong, iwan, bukan, Iwan bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan Indonesia, sama tiang. Cuman penerapannya di bahasa Arab beda. Imad atau a'mud atau omud jamaknya tiang-tiang seperti yang di masjid ini, tiang ini. Bukan iwan. Kalau iwan, tiang yang lebih besar lagi. Itu tiang yang lebih besar itu di kerajaan Persia, kerajaan kekayaan dari 1000 tahun. Persia itu termasuk kerajaan terlama di dunia. Persia goyang, istilahnya gempa. Wong kerajaan bingung, kalau ngapa ini bangunan ini, tidak mungkin siko ini tidak kuat. Ini semua tiang itu goyang.
Sukutus syurufat, dan tiang-tiang yang lain, ya, tiang-tiang yang tidak sebesar dengan Iwan tadi roboh. Dihitung sama ulama sejarah, yang roboh 14 tiang. Ketika Nabi dilahirkan, tiang Persia ada yang roboh 14. Ini jumlah bukan tidak ada artinya. Ternyata ketika dicek sama ulama, 14 ini adalah jumlah raja Persia terakhir. Dari Nabi dilahirkan sampai Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, yang mana di zaman beliau berhasil beliau merebut, membuka negara Irak, menjadikan Persia kan di Irak, Persia itu di Irak, menjadikan Irak negara Islam, itu 14 raja. Dan setelah itu tidak ada lagi raja Persia. Sampai sekarang tidak ada raja Persia. Karena raja yang kedua sebelum terakhir, jadi raja yang ke-13, raja yang ke-11, 12, raja yang ke-12, dialah yang dikirim surat sama Nabi. Nabi kan ada tuh di sejarah, Nabi ngirim surat-surat ke raja, ngajak masuk Islam. Raja Romawi baca, ingin iman, tahu dia, karena Raja Romawi agamanya Nasrani, kitabnya Injil, nabinya Nabi Isa, paham dia betul ini Nabi Muhammad. Tapi ketika dia ingin iman, pengikutnya berat semua. Dia takut nanti dicabut dari jabatan raja, akhirnya lebih memilih jabatan, tidak mau ikut Nabi, tapi tidak ditolak dengan kasar, menolak secara halus-halus ajakan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sampai sekarang ada Raja Romawi. Negara Roma itu ada sampai sekarang. Walaupun Konstantinia, Istanbul itu berhasil direbut sama orang Islam, jadi dari sekarang negara Islam, dan dulunya itu kan markas Romawi itu, tapi sekarang masih ada negara Roma. Karena raja dulu ketika dikirimi surat sama Nabi menolak dengan tolakan yang lembut. Raja Persia yang raja 12 tadi, raja 12 terakhir, itu surat Nabi dirobek, dikoyai. Karena agamanya Majusi, bukan agama Samawi, bukan agama yang ada kitab, ada Nabi. Agamanya nyembah api, nyembah matahari. Jadi pas lihat surat, siapa ini? Orang Arab, Badui, dikoyai surat Nabi, dilempar. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi, kata Nabi, mazzakallahu mulkahu kullamu mazzak. Kata Nabi, kerajaan dia akan dirobek-robek sama Allah. Dirobek-robek sama Allah. Betul, tidak lama si raja tadi dibunuh oleh anaknya sendiri. Anaknya dewek yang bunuh, karena ingin merebut kerajaan. Raja 13. Setelah itu, ini setelah Nabi meninggal, di zaman Sayyidina Umar, raja ke-13 tadi dibunuh sama siapa? Sama beradekannya dewek. Pengen jadi raja. Naiklah raja ke-14. Raja ke-14 kalah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, habis kerajaan Persia. Tak katik sisanya lagi. Raja 14, raja terakhir. Ini dihitung 14 dari kelahiran Nabi ini, dari malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persia, kerajaan yang sangat luar biasa. Itu dikenal kerajaan yang mempunyai kekayaan 1000 tahun. Habis di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, karena tadi ketika Nabi dilahirkan 14 tiang jatuh. Ternyata kata ulama 14 tiang ini tanda sisa dari kerajaan Persia. Tinggal 14 raja lagi, yang ke-14 terakhir kalah runtuh di zaman Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin, wa khumudun niran wa lam tukhmad qabla dhalik bi alfi amin. Dan padamnya api, yang mana di Persia tadi mereka punya api. Api ini tidak pernah mati selama 1000 tahun. Bayangkan, 1000 tahun api ini tidak pernah mati. Bukan artinya apinya tidak mati,
Apa dak dibakar, dah dikasih kayu. Bukan api itu apa ajaib, api hidup 1000 tahun, dak dikasih kayu, kasih minyak. Cuman mereka saking memuliakan api, dak boleh mati api ini. Jangan sampai mati. Malam kelahiran Nabi bukan kehabisan kayu, bukan hujan, mati, mati kayu, api itu. Kenapa? Karena memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadat bahiratu sawah, ya, dan ada danau sawah di daerah sana juga, atau daerah Syam kalau tidak salah, itu surut. Yang mana danau ini tidak pernah surut sebelumnya, surut ketika malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ma'asyiral hadirin, kelebihan-kelebihan atau kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ada yang lain, ada yang mengatakan di malam kelahiran Nabi itu binatang pada berlarian. Binatang-binatang yang binatang liar itu berlarian. Kenapa? Farahan, senang menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelahiran Nabi itu Allah Subhanahu wa taala mengunci langit dengan ketat. Bagaimana? Dulu sebelum Nabi lahir, Allah kasih kesempatan untuk iblis mencuri kabar dari langit. Jadi dukun itu kan kawannya iblis, kawannya setan, dukun, ya kan? Dukun itu bisa tahu ada yang datang sama dia. Pak, tolong jingok. Misalkan apa dia tanya? Besok aku dapat apa? Aku nak metu besok, bagus apa tidak? Misalkan macam itu. Besok nak ke laut, bagus apa tidak ke laut besok? Tunggu, besok pagi jawapannya, kata si dukun tadi. Di konteksnya kawan dia iblis tu, dengan cara tertentu. Bagaimana Allah alam. Iblis naiklah ke langit, yastami'una dzikra, nguping omongan antara malaikat, dicari sama iblis. Kalau ketemu, kalau tidak ketemu ya ngasal iblis jawab. Dukun tu diloloi terus sama iblis, dibahluli terus. Cuman kadang pas. Nah, kenapa pas? Karena iblis dengar, nguping perbincangan antara malaikat, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Turun dia ke kawannya dukun tadi, ngomongi sama dia, besok jangan pergi. Kenapa? Besok nak ada tsunami di laut itu. Misalkan betul besok tsunami, tambahlah percaya dia sama dukun tadi, padahal diloloi sama iblis. Ketika malam kelahiran Nabi, ini para iblis dan jin mengatakan wa anna la nadri. Ini di Al-Quran, di surat Jin. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ketika malam itu katanya, kami tidak tahu ada apa ini, ada kejadian apa, masih belum ngah mereka. Kenapa? Kami mendapati langit-langit itu dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat, dan mereka siap sudah dengan panahnya. Panahnya itu para bintang. Bintang itu panahnya malaikat. Shihabar rasada. Shihabar ar-rasad. Shihab itu bintang. Rasad sudah siap malaikat. Sampai sekarang begitu. Sampai sekarang setan iblis berani mendekati langit, terbakar oleh bintang yang dijadikan alat panah oleh malaikat. Kenapa itu terjadi? Untuk memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk istilahnya antisipasi biar wahyu Nabi tidak ada yang kebocoran ke iblis. Jadi setelah Nabi Muhammad dilahirkan sama Allah, dijaga ketat langit, udah ada ganti lagi. Iblis nguping-nguping udah selesai istilahnya. Kenapa? Karena sekarang sudah era Muhammad. Sudah mau dipersiapkan wahyu turun untuk Muhammad. Kata Allah, iblis tidak punya hak untuk mendengar apa yang akan aku turunkan kepada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di surat Jin itu halaman pertama 10 atau 10 kurang lebih 10 ayat itu jin menceritakan keanehan yang mereka dapati di langit. Kapan itu terjadi? Di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa, ini bukan semua, hanya beberapa daripada kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di malam kelahiran Nabi kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia sekali, mulia. Harus bangga kita menjadi umat Nabi besar Muhammad ya, dengan menyebut, menceritakan, mengingat apa saja yang terjadi di malam tersebut. Karena itu termasuk tanda kita bangga dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari malam yang Allah turunkan keberkahannya di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.